Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 9. Ki Panembahan lalu mengangkat diri menjadi Adipati Mataram dengan julukan Ki Ageng Pemanahan. Kemudian dia mengundurkan diri dan putranya yang tadinya menjadi panglima perang dengan pangkat Senopati Hingallogo, diangkat menggantikannya sebagai pewaris bumi Mataram. Putra Ki Panembahan ini bernama Sutawijaya, seorang pemuda yang cakap dan bijaksana. Setelah menjadi adipati menggantikan ayahnya, Sutawijaya berjuluk Panembahan Senopati, 1575-1601. Sebelum menjadi adipati, dia adalah seorang senopati, panglima, maka begitu menjadi adipati, dia pun bercita-cita mempersatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaannya. Pertama-tama, Adipati Mataram ini mengirang kerajaan Pajang. Perang saudara yang besar terjadi bertahun-tahun lamanya. Akhirnya, setelah Sultan Hadiwijaya dari Pajang meninggal dunia, Pajang dapat ditundukkan oleh Mataram. Tidak puas dengan kemenangan itu, Pansenopati mengerahkan pasukannya untuk menundukkan semua daerah yang dikuasai para raja muda dan adipati. Panembahan Senopati sendiri lalu mengangkat diri menjadi Sunan Mata. Dia mengerahkan pasukan menundukkan daerah di pesisir utara. Pertama-tama diserbunya Demak dan ditundukkannya, kemudian pasukannya bergerak ke Jawa Timur, Surabaya, Pasuruan, Ketmadiun dan Ponorogo, semua satu demi satu jatuh dan menaluk. Bahkan dalam tahun 1595 pasukan Sunan Mataram Panembahan Senopati menyerang dan menundukkan Cirebon dan Kerajaan Galuh. Akan tetapi ketika Sunan Mataram Panembahan Senopati meninggal dunia dalam tahun 1601, hampir semua daerah yang tadinya ditundukkan oleh Mataram, memberontak dan tidak mengakui kekuasaan raja baru. Pengganti Panembahan Senopati adalah putranya yaitu Pangeran Mas Jolang yang telah dinobatkan menjadi Sunan Mataram berjuluk Sang Prabu Hanyokrowati. Melihat betapa daerah pesisir dan Jawa Timur yang tadinya sudah takluk kini memberontak kembali, terpaksa Sunan Prabu Hanyokrowati menggerakkan pasukan untuk menyerbu dan menundukkan kembali daerah-daerah itu. Perang saudara terjadi di mana-mana. Padahal, mendiang Panembahan Senopati telah bersikap bijaksana. Daerah-daerah yang sudah ditundukkan itu diberi hak untuk berdaulat sendiri sebagai kadipaten, bahkan diantaranya dipimpin oleh seorang adipati yang masih kerabat sendiri dari Sunan Mataram. Namun setelah Sunan Mataram meninggal dunia, tetap saja hampir semua daerah taklukan itu ingin melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Maka terulang kembali perang saudara ketika Sang Prabu Hanyokrowati berusaha menundukkan kembali kadipaten-kadipaten yang memberontak itu. Ketika cerita ini terjadi, Demak baru saja ditundukkan kembali oleh pasukan Mataram pada tahun 1604, setelah terjadi perang dengan Demak selama kurang lebih 2 tahun. Dan kini Mataram sudah siap-siap untuk menundukkan kembali daerah di Jawa Timur. Namun, karena baru saja pasukan Mataram melakukan gerakan besar-besaran menundukkan Demak dan semua daerah pasisir, maka Mataram harus menyusun kembali kepala pasukannya dan memberi waktu kepada pasukannya untuk beristirahat sebelum menyerbu ke Jawa Timur. Dan waktu luang ini dipergunakan Mataram untuk menyusun kekuatan, juga untuk mengirim penyelidik-penyeliki ke daerah Jawa Timur yang akan diserbu dan akan ditundukkan kembali. Ketika Raden Nurseta dan pasukan kecilnya menolong Ki Sinduening dan Mawarsih yang dikeroyok oleh Ki Danusengoro dan Brantoko dibantu para Warok Ponorogo, panglima pasukan pengawal itu juga sedang melakukan penyelidikan di perbatasan untuk mengamati keadaan Gunung Lawu yang bagian timurnya termasuk wilayah Ponorogo pada waktu itu. Maka, ketika berkenalan dengan Ki Sinduening dan dia pun membujuk orang tua itu untuk pindah ke Mataram dan menyumbangkan tenaganya untuk negara. Hal ini dia lakukan bukan saja sehubungan dengan tugasnya, akan tetapi juga karena dia tertarik sekali kepada Mawarsi, bahkan begitu berjumpa dan menyaksikan ketangkasan Dara Perkasa itu, dia merasa kagum dan jatuh cinta. Kalau ayah gadis itu pindah ke Mataram, berarti dia akan selalu dekat dengan Dara itu. Sang Prabu Hanyokrowati atau Mas Jolang segera mengenal Ki Sinduening ketika Nurseta mengajak bekas senopati itu menghadap. Ki Sinduening pernah menjadi tokoh penting yang dahulu membantu Sunan Mataram Panembahan Senopati. Ketika Sang Prabu Hanyokrowati masih menjadi Pangeran Raden Mas Jolang, dia sudah mengenal Ki Sinduening. Setelah mendengar laporan Nurseta dan menerima sembah Ki Sinduening,
Sang Prabu dengan wajah cerah menerima penawaran dari Ki Sinduening. Paman Sinduening, kami merasa gembira sekali bahwa Paman dalam usia lanjut masih setia kepada kami dan suka menghambakan diri demi kepentingan Mataram. Kami sudah mengenal pengabdian Paman kepada Mendiang Ramanda Sunan, maka kami tidak ragu-ragu untuk menyerahkan tugas penting kepada Paman, dan mengangkat Paman sebagai seorang panglima perang. Ki Sinduening memberi hormat dengan sembah. Hamba mengaturkan banyak terima kasih atas kepercayaan dan karunia Paduka, Sang Prabu. Akan tetapi, sesungguhnya hamba menghadap Paduka bukan untuk mengharapkan pangkat atau kedudukan. Hamba bertemu dengan Raden Nurseta dan mendengar akan pemberontakan para adipati terhadap Mataram. Hamba ingin berbakti kepada Mataram selagi hamba masih kuat, untuk membalas budi kebaikan Mendiang Kanjeng Sunan dan untuk berbakti kepada negara. Sang Prabu Hanyokowati tertawa. Kami tahu, Paman. Kami sudah mengenal watak Andika. Setelah dahulu Kanjeng Rama berhasil menundukkan semua kadipaten, Andika juga tidak bersedia menerima anugerah pangkat dan bahkan mengundurkan diri dan menyepi. Akan tetapi, untuk tugas memimpin pasukan, bagaimana mungkin anak buah pasukan akan mentaati Andika, kalau Andika tidak memegang jabatan Panglima? Paman Sinduening, mulai saat ini, Andika kami beri pangkat Senopati dan memimpin pasukan penyelidik, untuk melakukan penyelidikan ke timur. Pertama-tama ke Ponorogo dan Andika akan kami beri kekuasaan untuk bertindak atas sebuah kadipaten sebagai kuasa dan wakil kami. Pada hari itu juga, Sang Prabu Hanyokowati memerintahkan agar kepada Ki Sinduening diberikan sebuah rumah gedung lengkap dengan perabotnya untuk menjadi tempat tinggal Senopati baru itu. Ki Sinduening merasa terharu dan hanya mengucapkan sembah terima kasih, dan berjanji dalam hatinya bahwa dia akan berjuang sekuat tenaga untuk mengabdi kepada Mataram dengan setia. Sebelum berangkat menunaikan tugasnya, Ki Sinduening lebih dahulu mengatur rumah baru pemberian Sang Prabu bersama Mawarsi. Dalam pekerjaan ini, Nurseta mengulurkan tangan membantu, bahkan mencarikan seorang pembantu wanita untuk menjadi pelayan dalam rumah dan seorang pembantu pria untuk bekerja di luar rumah. Ayah dan anak itu merasa berterima kasih kepada Nurseta. Setelah selesai mengatur rumah baru itu, Ki Sinduening berangkat meninggalkan Mataram bersama 100 orang anak buah yang merupakan prajurit penyelidik yang berpengalaman. Dia membawa anak buahnya menyusup ke daerah Jawa Timur. Ada suatu hal yang menjadi ganjalan di hati Mawarsi. Sebelum ayahnya pergi, orang tua itu telah meninggalkan pesan kepada Nurseta di depannya, ketika pemuda itu datang berkunjung untuk mengantar kepergian Ki Sinduening. Di depannya, ayahnya itu meninggalkan pesan kepada Nurseta agar selama menunaikan tugas, pemuda itu suka mengawini, menjaga dan mengamati Mawarsi. Kemudian, di dalam kamarnya, ayahnya meninggalkan pesan kepadanya tanpa diketahui orang lain. Mawar, anakku yang manis. Selama ayah pergi, baik-baiklah engkau menjaga diri di rumah. Kalau ada keperluan apapun, sampaikan saja kepada Raden Nurseta. Dialah orang yang telah menolong kita dan karena bantuannya maka kita dapat menerima anugerah dari Sang Prabu. Dan kalau Gusti Allah menghendaki, hatiku akan merasa bahagia apabila engkau dapat menjadi jodohnya. Pesan inilah yang menjadi ganjalan di hati Mawarsi. Bukan ia tidak suka kepada Nurseta. Pemuda itu memenuhi segala syarat untuk menjadi seorang suami yang membanggakan. Berwajah tampan, memiliki kegagahan, juga memiliki kedudukan tinggi dan kuasa, berwatak gagah perkasa, dan masih murid dari uak gurunya sendiri. Mau apa lagi? Akan tetapi, entah mengapa, ia tidak mempunyai perasaan kasih sayang kepada pemuda ganteng itu. Bahkan ada sesuatu pada diri Nurseta yang mendatangkan perasaan tidak enak dalam hatinya. Perasaan tidak enak itu terasa setelah ayahnya pergi. Nurseta terlalu sering datang berkunjung dan pemuda tampan itu selalu nampak rapi, dengan dandanan seorang pesolek, pakaian serba indah dan mahal, sikap dan gerak-geriknya genit dan mengandung rayuan. Ia yang biasa hidup di pedusunan, yang biasanya melihat sikap dan gerak-gerik yang jujur dan polos serta wajar dari para penghuni dusun, kini melihat dengan jelas sekali gerak-gerik orang yang dianggapnya tidak wajar, dibuat-buat dan palsu. Bagi gadis-gadis lain, terutama gadis-gadis dusun, keadaan dan sikap pemuda ganteng ini tentu akan mempunyai daya tarik yang amat kuat dan akan dapat merobohkan hati mereka dengan mudah. Namun Mawarsi bukanlah darah biasa.